Halo semuanya, pernah gak sih kamu punya deadline penting, kerjaan numpuk, tapi entah kenapa jari-jari kamu malah asik nge-scroll media sosial ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan soal prokrastinasi, si seni menunda yang kayaknya jadi musuh bebuyutan kita semua. Kalau kamu pernah ngalamin ini, tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan ini ternyata bukan cuma soal malas-malasan aja. Di balik itu semua, ada pertarungan sengit yang terjadi di dalam otak kita. Penasaran kan? Siapa lawan siapa? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari ngebongkar mitos soal malas, terus kita ngintip perang di dalam otak, lihat apa aja dampaknya, dan yang paling penting, kita siapin senjata buat ngelawan balik. Siap? Langsung aja kita mulai. Oke, pertama-tama, ayo kita lurusin satu hal yang paling sering salah kaprah. Prokrastinasi itu bukan malas. Ini penting banget buat dipahami, karena cara kita ngatasinnya juga jadi beda. Lihat deh definisinya. Kata kuncinya itu sengaja. Kamu tuh sadar 100% kalau ada tugas yang harus dikerjain. Kamu tahu konsekuensinya, tapi kamu secara aktif memilih buat nonton satu episode lagi. Nah, pilihan aktif inilah yang jadi pembeda utamanya. Jadi bedanya jelas banget kan? Prokrastinasi itu kamu aktif milih kegiatan lain yang lebih asik dan biasanya diikutin sama rasa bersalah. Sementara kalau malas, ya lebih ke apatis, nggak ada energi, nggak ada kemauan buat ngapa-ngapain, dan ya udah cuek aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita bakal jadi saksi perang saudara yang terjadi di dalam kepala kita setiap kali kita dihadapkan sama tugas yang agak nggak menyenangkan. Kenalin, ini dia pemain pertama, sistem limbik. Anggap aja dia ini si bocah impulsif di otak kita. Dia nggak peduli soal masa depan, nilai, atau target kerjaan. Pokoknya yang penting buat dia itu adalah kesenangan sekarang juga, detik ini juga. Dan ini lawannya, pemain kedua, korteks prefrontal. Dia ini kebalikannya, si dewasa yang bijak. Dialah yang mikirin rencana, konsekuensi jangka panjang, dan terus-terusan ngingetin. Inget loh, deadline-nya besok. Terus siapa yang menang? Seringnya, ya si bocah impulsif. Kenapa? Karena otak kita itu punya kelemahan yang namanya hyperbolic discounting. Gampangnya gini, rasa nikmat dari nonton video lucu sekarang itu terasa jauh lebih nyata dan menggoda daripada kepuasan dapat nilai bagus minggu depan. Kesenangan instan selalu terasa lebih berharga. Kutipan dari Dr. Andreas Kurniawan ini benar-benar kena banget. Coba kita renungin. Orang yang menunda itu bukan memundurkan pekerjaannya, tapi memundurkan perasaannya. Artinya, yang kita hindari itu bukan laporannya, tapi rasa bosen, stres, atau takut gagal waktu ngerjain laporan itu. Dan ini dia kesimpulan paling penting dari bagian ini. Prokrastinasi itu, pada intinya, bukan masalah manajemen waktu. Ini adalah masalah manajemen emosi. Kita menunda karena kita nggak tahu cara ngadepin perasaan nggak nyaman yang muncul dari sebuah tugas. Kebiasaan bilang nanti aja ini mungkin kelihatannya sepele ya, tapi kalau terus-terusan ada harga mahal yang harus dibayar. Dan dampaknya itu bisa merembet kemana-mana. Coba lihat deh, ini kayak efek domino. Mulai dari stres dan cemas yang numpuk, terus jadi susah tidur, kualitas kerja jadi menurun drastis, sampai akhirnya bisa bikin hubungan kita sama teman atau rekan kerja jadi renggang. Semua berawal dari satu kebiasaan menunda. Dan kalau kamu ngerasa cuma kamu yang begini, coba lihat angka ini. 25%. Artinya, 1 dari 4 orang dewasa di dunia ini adalah prokrastinator kronis. Jadi ini adalah perjuangan yang sangat manusiawi, kita semua ada di perahu yang sama. Oke, cukup dengan sisi gelapnya. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana cara ngelawan balik? Yuk, kita buka kotak peralatan kita dan lihat ada senjata apa aja yang bisa kita pakai. Dari sisi manajemen waktu, ada 2 jagoan nih. Teknik Pomodoro, yang nyuruh kita fokus 25 menit, terus istirahat 5 menit, ini ampuh banget buat maksa kita mulai. Sementara time blocking itu kayak bikin jadwal pelajaran, setiap jam ada tugasnya sendiri. Ini cocok buat kamu yang kerjaannya banyak dan bervariasi. Tapi ingat kan, ini bukan cuma soal jadwal. Karena akarnya ada di emosi, kita juga butuh alat dari dunia psikologi. Salah satu yang paling efektif itu namanya terapi perilaku kognitif, atau CBT. Konsepnya sebenarnya simpel dan bisa kita coba sendiri. Pertama, kenali pikiran negatif yang muncul, misalnya, pasti gagal. Kedua, tantang pikiran itu. Masa sih pasti gagal? Dicoba aja belum? Dan ketiga, ganti dengan pikiran yang lebih realistis. Oke, aku coba kerjain satu paragraf aja dulu. Kenali, tantang, ganti. Sekarang, ada satu alat lagi yang mungkin kedengarannya aneh, tapi justru ini yang paling kuat. Senjata itu adalah pengampunan. Bukan buat orang lain,
tapi buat diri kita sendiri. Ini namanya self-compassion atau welas asih pada diri sendiri. Ada 3 kuncinya. Pertama, kebaikan diri. Saat kamu menunda, jangan maki-maki diri sendiri. Kedua, kemanusiaan bersama. Ingat, semua orang juga berjuang. Dan ketiga, perhatian penuh. Sadari perasaan bersalah itu, tapi jangan larut di dalamnya. Justru dengan memaafkan diri sendiri, kita bisa memutus siklus menunda itu. Oke, semua teori dan alatnya udah kita pegang. Sekarang yang terpenting, gimana mulainya? Ingat ya, tujuan kita bukan jadi sempurna dalam semalam, tapi membuat kemajuan, sekecil apapun itu. Kalau tugasmu itu terasa kayak monster raksasa, jangan coba lawan langsung. Caranya adalah dengan memecahnya jadi potongan-potongan super kecil. Lupakan menyelesaikan laporan. Ganti targetmu jadi buka laptop dan buka filenya. Bikin langkah pertamanya jadi sangat-sangat mudah, sampai rasanya aneh kalau nggak dilakuin. Dan yang terakhir, dan ini mungkin yang paling penting, kalau suatu saat kamu menunda lagi, itu bukan berarti kamu gagal total. Anggap aja kamu cuma kesandung. Tugas kamu simple, berdiri lagi, bersihin debu, dan coba melangkah lagi. Setiap kemunduran itu adalah kesempatan buat latihan memaafkan diri sendiri. Jadi, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Bukan buat dijawab besok atau minggu depan, tapi sekarang. Setelah ini selesai, apa satu langkah super kecil yang bisa kamu ambil hari ini untuk tugas yang selama ini kamu tunda? Apapun itu, coba lakukan. Karena perjalanan ribuan kilometer pun selalu dimulai dari satu langkah pertama. Halo!